Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ni'amillah, alhamdulillahi ala barakatillah, alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Sadaqallahu maulana al-azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam surat Ali Imran ayat 133, Allah mengingatkan kepada kita sebagai hambanya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegera-segeralah kalian, berlomba-lombalah kalian untuk meraih mendapatkan ampunan Tuhan kalian, dan bersegera-segeralah kalian untuk mendapatkan surga yang luasnya satu surga itu seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita disuruh berlomba-lomba. Kapan masanya? Kita disuruh bersegera-segera. Kapan saatnya? Tentu saat-saat kita lagi sedang dalam keadaan gagah, dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat badan kita, sehat badan kita, segera-segera. Jangan sampai terjadi badan sudah lemah, penyakit banyak yang dirasakan, ingin segera-segera, banyak penyesalan setelah itu. Allah menyatakan segera-segera kalian. Nanti ada satu saat yang sudah tidak mampu lagi kita bersegera-segera, lambat pekerjaannya, mungkin kena faktor umur, faktor penyakit dan sebagainya. Kita yang masih ada kemampuan bersegera-segera. Untuk apa segera? Untuk apa cepat-cepat? Untuk meraih ampunan Allah. Kita ini banyak sekali kesalahan yang mungkin kita tidak tahu, tapi dinilai itu salah, atau yang jelas-jelas kita salah. Baik hubungan kepada Allah, apalagi hubungan kita kepada manusia. Kita bohong, kita ghibah, kita mengungkap, menceritakan kejelekan orang. Nikmat membicarakan hal itu, enak kita ceritakan di hadapan kawan-kawan kita. 2 menit pembicaraannya benar, terarah. Tapi sudah melebihi 5 menit pembicaraan si A, si B kita ungkap. Kawan, sahabat kita, bahkan keluarga kita. Bisa terjadi istri kita jadi tahu keadaan aib orang lain. Kita tidak sengaja nikmat berbicara, tapi urusan nanti ini amat besar, karena hablum minan nas. Oleh karenanya banyak sekali yang kita tidak sengaja, yang dinilai itu dosa. Segera
Jangan sampai nanti satu saat napas sudah sedikit lagi, dokter sudah mengatakan, rupanya kami sudah tidak mampu wahai keluarga. Tanda-tandanya, grafiknya ini udah melihat. Seperti itulah kita tidak segera lagi sudah. Adapun kesehatan juga mendukung untuk kita segera-segera. Untuk apa? Meraih surga. Oleh karenanya ada 3 hal, ada 3 perkara. Ini termasuk menurut Nabi adalah orang yang sukses. Bukan saja sukses di dunia, kelak sukses di akhirat. Bukan saja kita masih hidup, kita sudah meninggal, kita sudah wafat, masih dikategorikan kita orang yang berhasil. Dengan hadis yang sangat masyhur, yang kita sering dengar hadis ini, Nabi mengatakan, idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyatin aw waladin salihin yad'ulahu aw ilmin yuntafa'u bihi aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita telah wafat, telah mati, telah meninggalkan semua yang kita cintai, tapi masih tetap berlangsung terus, nyambung terus, yang lain habis sudah, yang lain habis. Kita berikan apa kepada seorang? Kita berikan baju, selesai. Kita berikan kendaraan, selesai. Kita umrohkan orang, selesai. Ada 3 hal, kitanya sudah wafat, kitanya sudah ditanam di dalam perut tanah, namanya kuburan, tapi berlangsung terus. Apa yang pertama? Sedekatin jariyah. Semasa hidupnya banyak sedekah jariyah, sedekah yang mengalir. Yang bersedekah orangnya sudah tiada, yang wakaf orangnya sudah tiada. Ahli fikih mengatakan ini adalah pembahasan tentang masalah masjid, masalah orang-orang yang punya wakaf masjid. Karena mereka orang-orang yang kaya-kaya di Timur Tengah, orang Muslim, mereka membuktikan mereka punya masjid. Karena harta yang lebih dari itu tidak ada manfaatnya. Istilahnya jadi bahan ribut dari anak-anak mereka yang ada, yang masih hidup. Tapi kalau mereka bikin masjid, itu mereka adalah salah satu tanda kebahagiaan nanti di akhirat. Berlangsung terus itu masjid. Mungkin kita tidak bisa. Kita ingin beli tanah, di mana sekarang begitu mahalnya. Kita ingin bangun masjid, di mana sekarang ini. Kita bukan termasuk orang yang banyak uang, katakan demikian. Termasuk dinilai sedekatin jariyah, sedekahnya berlangsung terus. Satu saat kita meninggal dunia masih bertahan terus. Yang namanya wakaf, membantu ada bangunan musola, bangunan masjid yang butuh biaya untuk membangun tersebut. Itu salah satu nilai sedekah jariyah. Banyak orang yang diberikan kegembiraan. Satu orang mengeluh dan bertanya kepada seorang ulama, kepada kiai, gimana Pak Kiai, saya seorang nenek yang tidak mampu mengeluarkan uang jutaan, bahkan ratusan ribu. Lantas apa nek? Saya ingin punya sedekah jariyah yang bila saya meninggal dunia, sedekah jariyah itu saya masih bertahan. Apa itu nek yang kau bawa itu? Kata nenek tua ini kepada seorang kiai Jakarta terkenal, Kiai Haji Abdullah Syafi'i, saya membawa 3 buah paku. Lantas, apakah ini termasuk kiai? Dibilang, nek, kemampuan nenek cuma sebegini adanya. Mari, saya terima. Saya akan berikan kepada tukang-tukang yang kerja di masjid saya ini, di Masjid Al-Barakah, Jakarta Selatan. Nanti ditempelkan di kaso-kaso. Selama itu paku masih bertahan terus, berada di masjid. Nanti nenek sudah meninggal dunia, nenek punya sedekah jariyah, mengalir terus untuk sholat Jumat di masjid. Barangkali untuk itikaf di bulan-bulan Ramadan, untuk pengajian agama di bulan-bulan lain di masjid itu, mengalir pahalanya. Nek jangan anggap kecil. Sekali berapa rupiah harga 2 buah atau 3 buah
paku kaso nih. Tapi karena keikhlasan, nenek sudah memberikan kebahagiaan nanti di alam barzah yang mengalir terus. Untuk kita yang amat kecil, harga 3 buah paku kaso, punyakah kita di masjid-masjid manapun yang kita itu merupakan andalan dan harapan kita sedekah jariyah? Sedekah lain sudah habis. Apa yang kita berikan kepada orang? Cuman kesannya saja, ceritanya aja. Saya pernah berikan kepada dia, baik jas maupun kompa barangkali, maupun dan sebagainya. Tapi ini yang nempel, istilah yang nempel di masjid bertahan terus. Apa itu ambalnya? Apa itu keramiknya? Dan secara kebetulan masjid yang kita cintai ini, Masjid Babus Salam, sedang merenovasi, membangun. Banyak kebocoran. Kita dengar ini banyak kebocoran. Sekarang sedang diperbaiki di atas. Berapa kali bocor terus. Wasari'u, segera-segera yang punya uang, biar nempel uang kita ke masjid. Bisa jadi semen, bisa jadi keramik, beruntung. Tertegur dirinya saat itu pengurus mengumumkan kami butuh bantuan jamaah selagi kami sedang membangun, merenovasi. Nggak ada manfaatnya masjid yang sudah nggak ada lagi renovasi. Ini beruntung bagi hamba Allah yang punya kemampuan. Kami sekian, kami sekian, kami sekian. Kita banyak program, kita ingin pula ini masjid kita yang kita cintai ini. Bagi saudara-saudara kita yang tidak mampu ke atas, kena usia, barangkali kita akan pasang satu lift yang bagus biar mereka bisa ke atas. Kita akan membaguskan bangunan kita ini, yaitu di bawah, serbaguna kita untuk mereka akad nikah dan lain sebagainya. Ini pun masjid. Sungguh rugi kalau hartanya banyak tetap kena bakhilnya. Nanti dia akan rasakan harta itu untuk siapa, mana amalnya. Akan direbut oleh ahli waris. Kalau ahli warisnya beres, kalau ahli warisnya menyenangkan orang tua, kalau ahli warisnya anak-anak kita nggak ada imannya, dia lebih senang membawa itu uang-uang yang ada. Kesian orang tuanya yang sebegitu capeknya mengumpulkan. Wasari'u, bersegera ini. Masjid sini, masjid mana-mana pun juga yang sedang dibangun butuh semen, butuh ini. Barangkali nggak mungkin kita langsung semen kasih, uang kasih, nanti bahagia kita. Yang kedua, suksesnya seorang apabila orang itu setelah wafat, waladin solihin yad'ulahu, dia meninggalkan anak yang soleh, anak yang baik, anak yang ingat pada orang tua, anak yang kerja, anak yang sukses. Dia jadi direktur barangkali, dia jadi pimpinan di perusahaannya, tapi ingat kepada orang tuanya. Dia doakan orang tuanya, dia ziarahin orang tuanya, ayah ibunya. Di saat dia umrah, dia enggak akan lupakan ayah ibunya. Dia umrahkan dia sendiri. Dia sendiri yang mengerjakan umrah di pagi hari. Di malam hari selesai isya, dia umrahkan ayahnya. Ini kita meninggalkan anak yang soleh solehah, bukan ustaz, bukan kiai, bukan. Anak yang baik, anak yang sukses. Dia selalu berdoa, menjalankan perintah Allah. Dia salat 5 waktu, dia berdoa, Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Dia kadang sebulan waktu libur, dia lihat kuburan ayahnya, dia ziarah kuburan ayahnya. Dia doa, dia mendoakan orang tuanya, Allah ghafir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Kadang dia ada waktu subuh, dia baca Quran. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu murid Imam Syafi'i, amat gembira kalau anak bisa menghatamkan Al-Quran untuk ayah atau ibunya. Kita banyak waktu, kita banyak waktu untuk lihat HP. Kenapa nggak ada waktu untuk baca Quran? Satu lembar, satu lembar, satu lembar. Habis subuh untuk ayah, 4-5 bulan hatam Quran untuk ayah. Kemudian aku niatkan untuk ibuku, untuk Umi, baca Al-Quran. Kira kita kaya, kita sukses, kita berhasil, kita bahagia. Si ayah masih ada anak-anak kita, cucu-cucu kita yang soleh dan soleh. Dan yang ketiga adalah yang harus kita persiapkan, yang harus kita persiapkan setelah jariah kita banyak, sedekah jariah kita banyak, yang nempel harta kita di masjid itu. Yang kedua, punya anak yang soleh.
Yang ketiga adalah au ilmin yuntafa'u bihi. Kita meninggalkan ilmu pengetahuan yang masih bermanfaat bagi yang hidup. Kita ajarkan kesehatan, kita ajarkan ilmu kedokteran, kita ajarkan ilmu elektronika. Mereka bisa memperbaiki barangkali listriknya atau TV saudaranya atau di musola dan sebagainya berkat kita yang dulu mendidik dia. Apalagi kita bisa mendidik baca Fatihah, kita mendidik bagaimana wudhu yang benar, bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana adab akhlak kepada orang tua kita ajarkan. Kau harus cium tangan nak kepada ini ibumu, ini ayahmu, ini adalah pamanmu. Kau nggak boleh ngomong kasar kepada ayah, kepada ibu, kepada nenek. Kita yang mengajarkan akhlak. Itu pun amat bahagia si guru. Bahkan Nabi mengatakan ada 3 orang tua yang harus kita hormati. Abuka salas, ayahmu, orang tuamu ada 3. Siapa ya Rasulullah? Abuka alladhi waladak, ayahmu, orang tuamu yang melahirkan kamu, ibu bapak kita di rumah. Yang kedua, abuka alladhi zawwajak, ayahmu atau ibumu yang pernah menikahkan putrinya jadi mertua, itu orang tua kita. Yang ketiga, abuka alladhi allamak, orang tuamu yang mendidik, yang mengajarkan ilmu kepada kamu, ilmu apapun yang manfaat, apalagi ilmu agama. Orang itu adalah orang tua kita. Bapak sekedar melahirkan, memberikan baju, mendidik, mengeluarkan dana yang begitu banyak orang tua kita, begitu capeknya orang tua kita. Kita punya mertua menikahkan putrinya yang dari mulai masih kecil sampai dia kuliah diserahkan kepada kita. Tapi guru umum, guru agama, dia mendidik kita. Kita ngerti ilmu. Kita jadi sekarang bekerja karena itu ada atas dorongan dan perhatian guru-guru kita. Orang nggak berkah, orang tidak berkah kalau dia tetap melupakan guru. Kita hebat karena guru-guru kita. Lihat orang-orang yang dahulu, gurunya sudah tua, pernah mengajarkan alif ba ta. Dia datang seorang kiai besar, dicium tangan. Engkaulah wahai guruku yang membuat aku jadi hebat. Seorang direktur besar, profesor doktor, datang kepada guru SD yang sudah tua, sudah nggak bisa bangun, didatangkan sama seorang hebat. Sebab engkau wahai guruku, aku menjadi orang besar, dicium tangannya. Ini lebih mulia. Ketiganya ada, seandainya ketiga-tiganya ada mertua, ada orang tua kita, ada guru. Ulama masih menitik beratkan, ini gurumu dengan akhlak, pendidikan akhlak, dengan ilmunya kamu sekarang jadi manusia bermanfaat. Nah inilah yang kita harus gerakan, sedekah jariyah, anak yang soleh yang kita harus inginkan, idam-idamkan. Dan jadilah orang yang meninggalkan ilmu pengetahuan yang masih dipraktekkan, diamalkan oleh generasi setelah kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur, selalu sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu min kulli dzamb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat ainun binadar wa udhunum bi khabar mi yaumina hadha ila yaumil mahsyar. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa alamu anna sallallahu ala nabiyhi qadima wa amarakum bidzalika irsyadan wa ta'lima wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin alladzina qadaw bil haqqi wa kanu bi'adilun sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati Rasulillah ajma'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar.